Jamaah Jumat rahimakumullah. Pelaksanaan salat Jumat tanggal 19 Maret 2021, yaitu sebagai khatib Bapak Al-Ustaz Imron, Khatib Binaan BK Kabupaten Kolaka. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Atas nama jamaah kami mengucapkan banyak terima kasih. Adapun muadzin 1 kami minta kesediaan Anda Edi Saifuddin dan muadzin kedua Nur Hidayatullah. Demikian penyampaian dan susunan acara Jumat hari ini. Karena waktu sudah masuk, maka kami persilakan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun.
muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat-Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang begitu besar dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga dengannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pula salawat dan salam tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, para sahabat, dan tentunya orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Selaku khatib, tentunya kami juga tiada henti-hentinya mengingatkan untuk kita semua agar meningkatkan amal ibadah kita sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun materi Jumat kita pada kali ini yaitu tentang tafsir at-takatsur. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia ini, dan di dalam penjelasan tersebut seringkali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dengan maksud agar kita manusia agar menumbuhkan keyakinan, kesadaran bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang hakiki. Namun kendati demikian jemaah, di antara kita manusia hanya masih sebatas mengetahui saja tentang hal tersebut, namun keyakinan dan kesadaran kita belum masuk ke dalam hati kita. Dan dari beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, tak ada satupun ayat yang menyebutkan dalam bentuk pujian terhadap kehidupan dunia ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahidu fatahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati adhabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur." I'lamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sebuah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan, serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak, bagaikan air hujan yang menyirami tanaman hingga mengagumkan para petani. Lalu kemudian engkau melihat tanaman itu menjadi kuning, kemudian hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat kelak ada azab Allah Subhanahu wa taala yang amat keras, yang amat pedih. Wa maghfiratun min Allah wa ridwan, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala serta keridhaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tipuan kehidupan dunia ini adalah seseorang saling berlomba-lomba di dalam kemewahan hidup, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'aluna yawmaidin 'anil na'im. Surat At-Takatsur ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jemaah, di awal surat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur, bermegah-megahan
di dalam memperlihatkan perhiasan-perhiasan kita yang terbaik, bangun rumah-rumah yang bertingkat, saling bersaing untuk mendapatkan mobil-mobil yang mewah, belum lagi tanah yang berhektar-hektar luasnya, dan untuk mendapatkan semua itu tentu membutuhkan modal yang begitu besar, dan untuk mendapatkan modal itu dibutuhkan kerja keras dan waktu yang tidak sedikit. Maka tanpa kita sadari, habislah umur kita untuk mengikuti perlombaan-perlombaan dunia seperti itu, sampai Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayatnya yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala memilih kata zurtum. Allah tidak memilih kata dakhal, karena dakhal juga artinya masuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kata zurtum yang artinya ziarah, menceritakan kondisi mayat yang berada di dalam kubur hanya seperkunjungan saja. Kita tidak selamanya di dalam kubur, dan hal ini juga sekaligus membantah orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Jamaah, kita ini manusia, nanti kita sadar ketika ajal datang menjemput kita. Ketika roh sudah sampai di kerongkongan, baru kita sadar bahwa sebentar lagi kita akan berpisah dengan dunia ini. Baru kita sadar ternyata apa yang kita kumpulkan selama ini hanya kesia-siaan. Baru kita sadar bahwa harta yang kita kumpulkan kita akan tinggalkan dan boleh jadi diperebutkan oleh ahli waris kita. Baru kita teringat bahwa kehidupan dunia ini amatlah begitu singkat, sementara perjalanan menuju akhirat perlu perbekalan yang banyak. Jemaah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatu fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidan yatba'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang akan mengiring mayat ada tiga, yang dua akan kembali dan yang satu akan menemaninya di dalam kubur. Yang mengiringinya adalah ahlu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa yabqa amaluhu, dan yang tinggal sisanya adalah amalannya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kalla sawfa ta'lamun." Dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahuinya. Manusia jemaah akan semakin sadar ketika dia telah berada di dalam kubur. Dia tidak akan mungkin kembali ke dunia ini. Yang ada hanyalah pertanggungjawaban. Apa yang dia kumpulkan di dunia selama ini akan diperiksa bersamaan dengan apa yang dia kumpulkan selama di dunia ini. Sementara ini dibagi oleh ahli warisnya, bersama dengan itu pula ia yang berada di dalam kubur harus mempertanggungjawabkan apa yang dibagi itu. Yang halal akan dihisab Allah Subhanahu wa taala, dan yang haram tentu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla law ta'lamun 'ilman yaqin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Jemaah, di dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita kepada hamba-hambanya agar tidak terlalai dengan perlombaan-perlombaan dunia seperti itu. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bukan berarti kita menyepelekan kehidupan dunia ini, tidak begitu jemaah. Artinya kita jadikan dunia ini tempat kita menanam, dan di akhirat kita akan memanennya. Ulama kita mengatakan dunia ini ibarat bayangan kita jemaah. Ketika kita mengejar bayangan kita, ia akan semakin jauh. Dia akan terus menjauh. Namun ketika kita berbalik, maka dunia akan mengikuti kita.
jadikan dunia ini sebagai bekal akhirat kehidupan kita. Dan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tarawunna jahim." Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Di ayat ini sekaligus mempertegas di ayat yang sebelumnya bahwa kehidupan kubur hanyalah bersifat sementara saja, maka ketika dibangkitkan itulah maka pengetahuan kita yang hanya sebatas keyakinan saja akan dibuktikan dengan indera penglihatan kita. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Maka ketika di dalam kubur jamaah baru kita mengetahui akan semakin bertambahlah penyesalan orang-orang yang selama ini menyia-nyiakan waktu mereka di dunia, menyia-nyiakan harta mereka, tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersedekah. Padahal sebagaimana yang kita ketahui jemaah bahwa harta yang kita belanjakan untuk dunia kita itu akan habis. Namun yang kita belanjakan untuk akhirat kita itu tidak akan pernah habis. Bahkan yang akan menjadi amal ibadah di dalam kubur dan menemani kita di dalam kubur. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu akan benar-benar melihat dengan ainul yakin. Sebagaimana orang-orang ketika ini yang belum pernah melihat Ka'bah, hanya sebatas meyakini saja akan keberadaan Ka'bah, namun ketika mereka berada di Masjidil Haram, maka bertambahlah pengetahuan mereka dari ainul yakin menjadi dari keyakinan menjadi ainul yakin. Serupa dengan hal tersebut di atas jemaah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang telah meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rabbi, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati." Qala wa lam tu'min, apakah engkau belum yakin? Qala bala, tentu aku telah meyakininya. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar mantap di dalam hatiku. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana yang menghidupkan orang-orang yang wafat. Bukan berarti Nabi Ibrahim meragukan akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga tentu tidak meragukan akan keimanan Nabi Ibrahim dengan berfirman, "Qala fa'khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka, thumma ij'al 'alaykum al-jabal minhunna juz'an, thumma ad'uhunna ya'tinaka sadda, wa'lamu anna Allah 'azizun hakim." Kalau demikian, maka ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah kesemuanya olehmu. Kemudian letakkan tiap-tiap bagian itu di satu bukit. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan Maha perkasa. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam meminta agar ilmunya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya sebatas keyakinan bisa melihat secara langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang wafat. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih dari itu, hakul yakin, yaitu dengan cara melibatkan beliau mencincang burung-burung tersebut. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah membagi-bagikan pengetahuannya kepada para hambanya sesuai dengan kadarnya. Maha suci bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih bagi Maha Penyayang, yang telah memperingatkan hamba-hambanya agar tidak terlalai dengan perlombaan-perlombaan dunia seperti ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, ayyuhan nas ittaqullaha wa atii'uhu wa tubu ilaihi wastaghfiruh. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedaya Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini sekali lagi kami mengingatkan untuk kita semua agar tidak menyia-nyiakan waktu kita di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya di dalam surat Al-Qadr ini dengan berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari tentang kenikmatan yang pernah engkau gunakan di dunia ini. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Fa wallahi ma faqara ahsya'a 'alaikum, walakinni ahsya'an tursad dunya 'alaikum, kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakatkum." Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi yang aku khawatirkan ketika dibukakan perbendaharaan dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian, lalu kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang terdahulu itu, lalu kalian pun dibinasakan olehnya. Sebagai penutup jemaah, sekiranya kehidupan dunia ini, sekiranya kematian itu dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah kehidupan dunia ini adalah tempat peristirahatan terakhir bagi orang-orang yang pernah hidup di dalamnya. Tapi keadilan kalian tidak akan mungkin dapatkan, karena orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang zalim terhadap manusia, semuanya mereka akan lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak jemaah, kematian adalah babak baru untuk melangkah ke alam yang selanjutnya, alam yang benar-benar kita akan tuju. Di sana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan